terjadilah sebuah kesepakatan yang sering disebut itu oleh para senior kita, almarhum, itu deklarasi Makkah. Membantu berdirinya masjid-masjid, membantu buku-buku agama, bahkan mendirikan sebuah masjid di daerah yang memang sama sekali belum ada masjidnya. Urunan ya, tanah, urunan dalam bentuk uang, lelang. Bahkan di awal-awal dokter dan karyawan itu tidak digaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Selamat datang di podcast Yayasan Jamaah Haji Klaten, Jawa Tengah, yang alhamdulillah ini sudah kedua kali kita dengan narasumber beliau Kiai Haji Samsudin Asrofi. Insya Allah warga Klaten, Jawa Tengah maupun daerah istimewa Yogyakarta sudah mengenal beliau karena beliau itu adalah aktivis keagamaan serta aktivis sosial, serta alhamdulillah beliau adalah pengurus Yayasan Jamaah Haji Klaten. Iya. Pak Kiai, podcast di sore hari ini kita ambil materi tentang Yayasan Jamaah Haji, tentang sejarah, strategi merajut ukhuwah sebagai perekat umat melalui amal usaha. Betul. Dan ini kan Masya Allah luar biasa, RSI perkembangannya juga rumah sakit di bawah Yayasan Amal Usaha, Yayasan Jamaah Haji ini kan luar biasa. Kembang. Kalau bisa disampaikan Pak Kiai, kalau awal-awal berdirinya yayasan ini yang kemudian bisa melahirkan sedemikian banyak amal usaha, ini sejarahnya bagaimana Pak Kiai? Iya. Terima kasih Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawwiyyu khairun minal mu'minil dha'if. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku umat Islam dan masyarakat pada umumnya di Klaten dan sekitarnya, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sela-sela kesibukan kita masing-masing, hari ini kami akan menyampaikan sejarah secara singkat kenapa Yayasan Jamaah Haji timbul, tumbuh, dan berkembang menjadi banyak amal usaha yang dikelolanya sampai saat ini. Untuk itu, pertama akan saya sampaikan secara ringkas apa yang melatar belakangi sebuah berdirinya yayasan ini. Di Klaten ini sejak lama memang sudah dikenal mayoritas Muslim, yang sekarang itu justru dicatat 93,4% itu adalah Muslim dari 1.500.000-an, kurang sedikit. Ini artinya potensi umat Islam di Klaten itu sekitar 1.300.000 lebih. Alhamdulillah tahun-tahun sekitar tahun 65 sampai 7 bulan ini sudah mulai banyak tokoh-tokoh Islam di Klaten, baik dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah ini yang tunaikan ibadah haji. Tokoh sentralnya saat itu yang lahir adalah satu Kiai Haji Amir Maksum, yang kebetulan beliau ini adalah seorang kepala Kementerian Agama di Kabupaten Klaten. Di sisi lain ada tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama yang sangat progresif, yaitu Kiai Haji Muhammad Husnun HS. Dia berlatang pendidikan di Gontor dan sekaligus dia sebagai pelaku usaha di daerah Klaten ini.
Sementara Mbah Amir Maksum ini juga alumni pesantren, tapi menekuni di birokrasi. Dua orang inilah yang mampu menggerakkan tokoh-tokoh Klaten yang lain, apa itu para pengusaha, apa itu para birokrat, apa itu politisi, bahkan itu akademisi, diajak bergabung untuk bersama-sama memajukan umat Islam di Klaten. Sehingga didorong orang-orang yang tunaikan haji pada saat itu ada semacam kesepakatan awal, kira-kira ya sekitar tahun 1973 lah. Orang yang berangkat haji itu belum banyak ya, belum sampai ratusan, baru beberapa puluh saja begitu. Di sana muncul satu kesadaran bersama, apa ya, kalau kita nanti sudah kembali di Klaten itu lantas apa untuk menjaga kemakmuran kita ini. Terjadilah sebuah kesepakatan yang sering disebut itu oleh para senior kita, almarhum, itu deklarasi Makkah. Kesepakatan di Makkah bahwa setelah pulang ke Klaten nanti akan melakukan apa saja yang bermanfaat untuk menjaga kemakmuran hajinya masing-masing. Saudara pendengar Radio Salma yang berbahagia, lantas terjadilah satu usaha-usaha awal di Klaten ini, bagaimana mereka bertemu dari satu ke pengajian lain, dari satu rumah ke rumah lain, di antara tokoh-tokoh yang beragam tadi. Ada para kiainya, ada pengusahanya, ada birokratnya, ada politisinya, bahkan akademisinya, dan ada tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Mereka lantas sepakat mengadakan satu pengajian secara rutin yang dikenal dengan pengajian angkatan. Jadi diawali tahun 73 itu sudah mulai orang-orang Klaten yang pulang haji dari Mekah ke Klaten lagi itu mengadakan pengajian angkatan 73, 74, 75, 76 dan seterusnya, sampai akhirnya 79 itu mengkristal, mengerucut. Tokoh-tokoh tadi itu berkeinginan bagaimana ini kegiatan kita yang sudah dirasakan di masyarakat ini, karena gerakannya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, membantu berdirinya masjid-masjid, membantu buku-buku agama, bahkan mendirikan sebuah masjid di daerah yang memang sama sekali belum ada masjidnya. Itu diformalkan. Mereka sepakat, akhirnya dilahirkan sebuah Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten. IBHI belum ada. Jadi IBHI yang selama ini ada ini adalah jauh hari belum ada. Yang ada adalah Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten. Di Jogja sudah ada PDHI. Namanya seperti itu. Nah, dari itulah tepatnya pada tanggal 7 April 79 itulah kesepakatan itu dicatatkan di notaris sebagai satu yayasan jamaah haji yang tujuannya adalah diantaranya adalah merawat atau mengembangkan kemakmuran para haji tadi dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan baik sosial, keagamaan maupun kemasyarakatan. Dari situlah mulai setelah didirikan ada masa rintisan. Apa ya? Kalau Muhammadiyah sudah punya pesantren, meskipun tidak banyak, tapi yang banyak sekolah. Tapi kalau NU ada beberapa pesantren, tapi sekolahnya sedikit. Kayaknya sekolah dan pesantren ini belum menjadi prioritas para tokoh ini, karena mereka semua sudah bergerak di dalam bidang kepesantren maupun di persekolahan dan seterusnya. Akhirnya disepakatilah kayaknya layanan kesehatan itu menjadi daya tarik tersendiri, karena memang ormas-ormas yang ada ini belum memberikan satu perhatian kaitannya dengan layanan kesehatan ini. Muncullah sebuah layanan kesehatan sederhana sekali, yakni sebuah klinik kecil yang ditempatkan di Masjid Raya Klaten. Di sanalah itu beberapa dokter muslim, ada dokter Mustafa, ada dokter Samsul dan beberapa teman yang lain, ada dokter Haris dan seterusnya. Mereka lantas di situ memulai pengabdiannya untuk memberikan pelayanan kesehatan pada umat Islam sebagai bentuk pengamalan kemakmurannya itu. Dari rintisan klinik inilah lantas dikembangkan menjadi sebuah rumah sakit yang dikenal saat itu oleh masyarakat mengenalnya Rumah Sakit Islam Klaten. Rumah Sakit Islam Klaten. Dari Rumah Sakit Islam yang awal itu tentu masih sangat sederhana. Ruang-ruangnya masih sedikit sekali, klinik-kliniknya masih sedikit sekali, dokter-dokternya masih terbatas, tapi terus berkembang. Karena inisiatif tentang pelayanan kesehatan itu belum banyak dilihat oleh masyarakat atau ormas keislaman saat itu. Lantas setelah berkembang, maju,
Sampailah sekarang ini sudah 45 tahun ya. Yayasan ini 79 sampai 2024 ini sudah 45 tahun. Secara saya sendiri, Samsudin Asrofi itu secara formal itu bergabung sebagai pengurus yayasan itu sejak tahun 2000-an. Jadi di situ kami sudah bergabung secara formal. Sebelumnya sudah mulai bergabung karena saya tunaikan haji itu tahun 1993. Kami setelah itu bergabung, tapi formal real itu dalam catatan oleh notaris itu tahun 2000-an, sekitar tahun 2000-an. Nah, dari situlah para pendengar Radio Salma dan saudara kami umat Islam, yayasan itu rintisan-rintisan tadi mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Rumah sakit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tetapi masih ada tuntutan-tuntutan baru lagi. Setelah rumah sakit apa ya? Gitu. Mohon maaf menyela Pak Kiai. Iya, boleh. Jadi saat-saat itu kan memang butuh pembiayaan untuk kegiatan ketika mendirikan klinik, kemudian penyiapan lahan untuk pembangunan. Ini biaya atau dana dari mana ini Pak? Iya, dana, mohon maaf itu. Jadi saat itu sebagaimana yang saya tulis dalam sebuah buku ini buku ini saya tulis tahun 2000. Jadi saya masuk bergabung secara formal atas saya tuliskan kegiatan mereka dalam sebuah buku ini. Mereka menggali dana dalam pengajian-pengajian tadi itu dengan bentuk infak atau sedekah atau bahkan wakaf ya. Sehingga banyak sekali karena yang bergabung awal ini banyak pengusaha. Yang banyak sekali justru para pengusaha, dan pengusaha ini berminat sekali menginfakkan hartanya atau mewakafkan tanahnya dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kalau ditulis menjadi sangat top jual sekali itu yang terlibat itu. Tapi kalau buku kecil ini Bang saya tulis tidak merepresentasikan saja betapa sebenarnya para pengusaha itu adalah sangat berjasa di dalam lahirnya sebuah yayasan jamaah haji. Urunan ya, tanah, urunan dalam bentuk uang, lelang tentang bangunan-bangunan baru, apa itu listriknya, apa itu airnya, apa itu yang lain dan sebagainya. Bahkan di awal-awal dokter dan karyawan itu tidak digaji. Jadi tidak digaji beberapa tahun itu tidak menerima gaji sama sekali. Sehingga semangatnya saat itu bukan semangat menerima, tapi semangat untuk memberi. Nah, ini barangkali yang harus menjadi semangat dari seluruh pelanjut dari yayasan ini. Semangatnya adalah semangat memberi, berbagi, menguatkan saudaranya. Tadi bukan semangat untuk mendapatkan apa dan sebanyak-banyaknya, apalagi itu tidak ada catatannya seperti itu. Ya, jadi ini motivasi Pak Kiai, karena memang sebelum tahun 90 itu orang yang bisa haji kan rata-rata pengusaha. Karena memang kalau PNS ya, itu kan gaji mohon maaf itu kan nunggu pensiun baru bisa haji. Nah ini untuk menumbuhkan semangat, karena mohon maaf secara pola pikir seorang pengusaha itu kan mikir untung dan rugi ini Pak Kiai. Nah ini cara memotivasi ini bagaimana? Sebenarnya kalau kiai-kiai kita betulan cerdas-cerdas ya saat itu. Banyak sekali peristiwa sejarah maupun hadis Nabi yang sebenarnya menjadi acuan referensi untuk menguatkan para pengusaha. Ada sabda Nabi begini yang saya dengar dari kiai-kiai lama itu. Ya, at-tajir as-soduq kal mujahid fisabilillah. Pedagang, pengusaha, pelaku usaha, entrepreneur yang baik, yang benar, yang betul-betul itu amanah, dia lebih pahalanya itu tak banyak orang berperang di jalan Allah. Wah, ini kan luar biasa. Ya, at-tajir as-soduq kal mujahid fisabilillah. Itu satu. Dua, motivasi historik. Kesejarahan luar biasa. Rasulullah itu jadi nabi itu 22 tahun sekian. Tapi jadi pengusaha lebih banyak. Kalau nggak salah catatan kami itu Rasul itu jadi pengusaha sejak pengusaha kecil membantu sampai bisa dikatakan tuh pengusaha yang sudah mulai masuk ke luar negeri, sudah mulai menjelajah beberapa negara di wilayah di luar Arab. Itu kira-kira 28-29 tahun. Ini barangkali yang diantaranya para pengusaha tadi itu memberikan satu contoh. Jadi pengusaha ini dalam kesejarahan Rasul untuk memperkuat kenabiannya pun juga berperan sangat luar biasa. Barangkali dua hal ini kalau itu terus didorongkan pada anak-anak kita, generasi muda, ini betul. Dan ya kalau jujur sebenarnya ya
di mana-mana itu sebenarnya pengusaha. Nggih. Pengusaha Nggih. yang berperan. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, saat ini kan baru-baru saja, ini kan para ahli strategi marketing khususnya. Beliau-beliau mengatakan ada 3 usaha yang akan eksis ke depan. Yang pertama, usaha yang berjejaring. Toko yang berjejaring, segala sesuatu yang berjejaring. Artinya ada di pusat sampai kemudian di bawah. Sehingga kemudian lebih meringankan dari biaya-biaya produksi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, rumah sakit. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Nah ini kemudian apakah dari Yayasan Jamaah Haji ini hanya rumah sakit saja yang kemudian konsentrasinya? Apakah kemudian juga akan mengikuti atau kemudian ada jejaring rumah sakit? Atau hanya ada di Klaten saja, sehingga kemudian tidak ada jejaring yang lain? Betul. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Bambang. Nampaknya para pendiri dan pengelola Yayasan Jamaah Haji era awal ini betul-betul berpikir ke depan. Setelah lahirnya rumah sakit Islam di Klaten ini lantas berkembang ternyata. Berkembang melihat pasaran daripada, kalau bahasa kasarnya pasar ya. Tapi kepercayaan masyarakat itu ternyata tidak hanya di Klaten, tapi perbatasan Boyolali, perbatasan Sukoharjo, Wonogiri, Jogja itu nampaknya masih mempercayakan diri untuk bisa dirawat di Klaten. Dari situlah didekatkan. Jadi mereka para pengusaha itu memang feeling bisnisnya atau dalam bahasanya feeling pasarnya tinggi. Sudah ada 3 rumah sakit ya, Pak? Jadi lantas didirikan di Cawas, sebuah rumah sakit yang dalam waktu itu betul-betul di Cawas ada sebuah rumah sakit itu sesuatu yang mewah, betul. Didekatkan orang semuanya maunya ke kota yang ada rumah sakit itulah. Di sana lahirlah sebuah rumah sakit saat itu khusus bedah meskipun tetap melayani pelayanan umum. Ternyata mendapatkan satu kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa di sana itu, sehingga tumbuh berkembang menjadi sangat maju. Lah ternyata juga dievaluasi juga pengelola rumah sakit ini, para dokter yang senior itu, bahwa di antara pasien-pasien itu juga banyak sekali perbatasan dengan Boyolali. Terus Surakarta, bagian perbatasan ini juga banyak yang masuk ke Klaten. Oleh karena itu dekatkan lagi itu. Karena dilahirkan sebuah rumah sakit umum Islam di Boyolali lah. Ini bentuk yang disebut oleh Mas Bambang tadi, betapa rumah sakit ini menjadi salah satu amal usaha yang betul-betul mendapatkan satu kepercayaan lebih di masyarakat dibanding usaha yang lain. Itu sudah dilakukan. Bahkan pengelola yang sekarang ini berpikir bagaimana ya ke depannya itu setiap 10 tahun itu lahir sebuah rumah sakit baru. Ya kalau setiap atau mungkin Pak Kiai, sekarang kan model franchise begitu Pak. Iya. Ditawarkan kepada mungkin pengusaha-pengusaha atau kemudian bisa mendirikan di daerah lain. Pikiran tentang itu sudah ada, tetapi saat ini masih fokus bagaimana 3 rumah sakit itu dikelola secara profesional, maju berkembang secara settle dulu, baru dan tentu, mandiri dulu ya. Iya, jadi itu yang pikiran sebagaimana yang disampaikan Mas Bambang itu sudah ada pemikiran seperti itu, para pengambil kebijakan itu sudah seperti itu. Tapi ini 3 hal ini harus betul-betul diperkuat terus sehingga dalam mengembangkan 2 rumah sakit yang lahir kemudian itu, Rumah Sakit Umum Islam Klaten sebagai anak Mbah Arep ini memberikan satu penguatan yang luar biasa. Itu di rumah sakit. Terus kaitannya dengan jejaring tadi, betapa jasa keuangan itu mendapatkan satu perhatian juga di masyarakat. Sejalan dengan banyaknya bank-bank pelejit di masyarakat yang betul-betul melilit, tambah sulit mereka hidupannya. Termasuk dakwah ekonomi ini Pak. Jadi yayasan juga menaruh perhatian cepat juga kaitannya bagaimana ya yayasan kita memiliki sebuah jasa keuangan dalam rangka pengembangan ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu. Alhamdulillah kita sudah memiliki PT Bank Syariah Al-Mabrur ini sudah kita miliki. Ya. Kantor pusat dan beberapa kantor kas itu sudah ada di Cawas, di Klaten, termasuk di Boyolali. Dan ini nampaknya ada tanda-tanda perkembangan yang sangat bagus. Sehingga diharapkan ke depan akan lahir beberapa jejaring tadi yang disebut oleh Mas Bambang tadi, kaitannya dengan jasa pelayanan keuangan itu. Dan yang ketiga yang disebut Mas Bambang tadi, pendidikan. Betul itu. Sebenarnya kalau kita melihat program-program awal dari yayasan ini, kebetulan saya yang nulis buku ini, itu
programnya itu sudah sangat lengkap itu. Tapi diwujudkannya itu butuh tahapan-tahapan prioritas. Jadi di usaha yang lama itu bidang usahanya itu satu kaitannya dengan pengembangan ilmu dan dakwah. Nah, tapi masih secara ramah ya, ada kegiatan-kegiatan penguatan keagamaan di daerah-daerah, ada kan kegiatan juga ceramah-ceramah keagamaan hari-hari besar dan sebagainya begitu. Tapi di kemudian hari sekarang nggak cukup itu, nggak cukup. Maka dilakukanlah adalah mendirikan Radio Salma. Radio Salma itu sebagai media dakwah sebenarnya sejak didirikannya itu. Sehingga meskipun ini bentuknya PT ya, dalam satu sisi PT kan mencari profit ya. Di sisi lain itu strategi kita berdakwah ini mesti juga harus ada pembiayaan yang memang disediakan oleh itu. Di samping itu juga dikembangkan juga itu kaitannya dengan pendidikan ini. Sekarang ada momentum setelah 43 tahun ternyata ada dermawan yang luar biasa di Klaten ini. Seorang pengusaha, lagi-lagi pengusaha, yang orang itu sebenarnya sejak awal juga sudah mulai berpartisipasi, tentu bersama yang lain, yaitu Haji Mohtar Harjo Taruno itu yang kemarin sempat viral ya, seorang pengusaha besar lantas mewakafkan 1,4 hektar tanahnya di wilayah agak dekat dengan kota, sudah dipadatkan, terus dipagar secara baik, niat awalnya untuk pengembangan usahanya agar lebih besar lagi dalam percetakan dan penerbitan itu. Tapi akhirnya Tuhan memberikan satu arah pada beliau setelah Tuhan beri ujian ya, putranya Haji Mokhlas itu dipanggil Tuhan karena COVID. Disusul beberapa waktu kemudian itu menantunya meninggal juga begitu. Lantas dia merenung sejenak, iya ya, untuk apa harta saya yang sebanyak ini kalau tidak juga untuk kita memberi bekal pada diri saya dan anak-anak saya untuk masa depan kehidupan selanjutnya. Akhirnya berbalik niat, yang awalnya untuk pengembangan usaha menjadi usaha lebih besar lagi, itu akhirnya tanah yang sudah disiapkan itu diwakafkan. Alhamdulillah lagi diwakafkan, ditawarkan kemana-mana, ini juga tidak ada respon. Ya ada respon tapi nggak jadi deal. Pernah dibawa ke Gontor, ketemu Kiai Hasan, ya Abdullah itu. Ada perbincangan dan sebagainya. Gontor nampaknya belum mendapatkan respon yang bagus tentang ini. Artinya memang Gontor masih menerima wakaf yang besar-besar di luar Jawa, 100 hektar, 200 hektar gitu. Nah, kalau 1,4 itu yang dipandang Gontor tidak terlalu besar. Akhirnya nggak jadi. Tawarkan pada Muhammadiyah, itu ditawarkan kepada Pak Mukhtar Ansori sebagai ketua PDM, itu juga belum dapat respon karena Muhammadiyah juga sudah mendapat amanah ya, wakaf-wakaf yang harus juga mendapatkan perhatian ya gitu. Tawarkan pada NU melalui Pak Anas saat itu masih selaku sekretaris ya, sekretaris umum Yayasan Jamaah Haji, dan akhirnya jadi ketua umum, itu juga belum mendapatkan respon. Ditawarkan kepada sebuah lembaga yang sudah ada di sini ya, berapa yang ada di Klaten ini, bahkan akan mendirikan yayasan sendiri juga sudah dirancang sedemikian rupa lah. Alhamdulillah itu kalau Tuhan memberikan perkenan itu, ketika beliau bertemu dengan saya, dengan Pak Budi Harto, Pak Budi Harto sebagai bendahara, saya sebagai salah satu ketua di pengurus yayasan ini, mendengar itu dan mencoba menawarkan, udahlah Pak, diwakafkan saja Yayasan Jamaah Haji. Apa Yayasan Jamaah Haji punya biaya untuk segera merealisasi Pak Samsudin? Kami menjawab, ya kalau yayasan punya 3 rumah sakit mestinya ya punya Pak. Nah, akhirnya jadilah satu kesepakatan, diwakafkan, dan secara kita bangun cita-cita yang tadi itu, pengembangan ilmu dan dakwah dalam bentuk yang real, tidak saja radio, tetapi pada lembaga pendidikan yang kita beri nama Pondok Pesantren Modern Nasirul Wasatiyah Yayasan Jamaah Haji Klaten. Salah satu yang agendakan untuk didirikan adalah Madrasah Aliyah Cendekia Nasirul Wasatiyah Klaten yang bekerja sama dengan Insan Cendekia Man Serpong itu. Nah, itu diantara yang sekarang semakin lengkap amal usahanya itu. Ada rumah sakit berarti kesehatan, ada jasa keuangan berarti perekonomian Islam, ada media karena sudah memiliki radio dan seluruhnya, dan terakhir adalah pendidikan. Mohon maaf Pak Kiai, Yayasan Jamaah Haji kan punya gedung Al Mabrur. Iya. Ini kemudian sering ditanyakan masyarakat umum, lah kok
gedung Al Mabrur itu sekarang bagaimana? Iya. Terus ada pengelolanya, Iya. wedding organisernya. Iya. Ini sering ditanyakan masyarakat umum. Ini bagaimana Pak Kiai? Ya, di antara amal usahanya di samping 4 tadi sebenarnya itu adalah jasa pelayanan gedung, yaitu gedung Al Mabrur kita itu. Dan perintis di Klaten ya Pak iya. Kiai. Jadi sebelum ada pelayanan atau jasa pelayanan kaitannya gedung-gedung pertemuan itu, memang gedung Al Mabrur ini gedung yang terbaik saat itu. Iya, paling megah, Paling di megah, Klaten. paling besar, dan itu kebetulan saja itu di era kami dulu naik haji. Tahun 93 itu saya naik haji dengan 300 orang. Jamaah haji yang paling fenomenal sebelumnya itu 75, 100, 40 orang dan sebagainya itu. Tahun itu ada 300 orang. Bahkan sempat pamitannya itu menghadirkan dai 1 juta umat itu. Kiai Haji Zainuddin Hamid. Jika kami saat itu kalau nggak salah juga sama, berpartisipasi semua calon jamaah haji harus infak dalam bentuk mewakafkan 100.000. 100.000 saat itu ya mungkin, kalau sekarang mungkin ya mungkin 1 juta atau berapa, seperti itu. Nah, di antaranya di samping memang yayasan sudah menyiapkan dana itulah. Gedung ini masih diminati masyarakat, nyaman, tetapi problemnya adalah problem bagaimana parkir. Parkir yang tersedia di gedung ini tambah sedikit karena desaan kebutuhan rumah sakit yang tambah besar, dari tipe C menjadi tipe B, pelayanannya menjadi lebih luas sehingga membutuhkan parkir yang sangat luas. Nah, padahal salah satu persyaratan sebuah rumah sakit maupun pergedungan kaitannya dengan fasilitas parkirnya harus cukup. Kami tidak ingin ada sesuatu kejadian gitu, pasien yang mau masuk rumah sakit berbareng dengan acara perkhidmatan. Kalau sudah masuk ada perkhidmatan biasanya itu ratusan mobil masuk, itu bisa macet lah. Kalau ada pasien gawat darurat terus mau masuk tidak bisa karena ada itu, tentu itu menjadi persoalan yang harus dihindari. Alhamdulillah memang sampai selama ini belum terjadi seperti itu, tapi kan kita antisipatif. Dan gedung ini akhirnya disepakati dijadikan semacam auditorium Yayasan Jamaah Haji, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan seluruh amal usaha ini bisa digunakan di gedung ini. Jadi gedung ini tetap saja, sehingga yang para wakif itu tidak usah khawatir, wah saya pahala saya stop lah. tidak masih digunakan. Tidak ada pemikiran ke depan untuk membuat gedung pertemuan lagi Pak? Ya, kalau itu sampai sekarang ini belum barangkali, karena gedung itu sekarang persaingannya sangat ketat. Gedung Wongso Manggolo ini maaf saja sekarang mengembangkan tambah lagi 2 patok sebelahnya untuk parkir, kira-kira 4.000 parkir, 4.000 meter lah. Belum lagi disusul gedung pemerintah itu Gera Bung Karno, itu kapasitasnya banyak sekali, 4.000, 5.000, dan parkirnya sangat luas. Nah, belum lagi itu setiap desa sekarang hampir punya gedung pertemuan gara-gara ada dana desa itu. Itu artinya apa? Pasar itu sudah diserap. Pasar pengguna itu serap di mana-mana, sehingga yang masih dimohon bisa berkembang itu pengelola gedung ini dialihkan kepada pengembangan jasa bagaimana mengelola sebuah perkhidmatan yang sampai sekarang masih berjalan. Bagaimana dengan karyawan-karyawannya begitu? Ya, sekolah yang baru ini yang kita dirikan itu kan di samping membutuhkan kepala sekolah, guru-guru, tenaga pendidikan, barangkali juga ada dibutuhkan tenaga kebersihan, keamanan dan sebagainya. Nampaknya itu beberapa karyawan ex gedung ini berminat ke sana, daripada sudah ditawarkan juga di rumah sakit. Tapi mungkin karena basis latar belakang mereka bukan kesehatan, mungkin lebih menarik di sana. Begitu diantaranya itu. Sehingga nggak perlu khawatir, nggak punya gedung bukan berarti amal dulu wakafnya tentang gedung hilang, tidak, masih digunakan manfaat. Pak Kiai, rumah sakit tidak bisa mandiri. Betul. Artinya hanya kemudian dia hanya keliling kepada diri, tetapi kemudian kan ada stakeholder yang lain. Betul. Dengan pemerintah, dengan pajak, kemudian dengan BPJS, kemudian dengan perizinan dan lain sebagainya. Selama ini bagaimana? Iya, terima kasih ya. Jadi pasti ini layanan masyarakat melalui pemerintah ini cukup bagus ya. Kalau tidak bagus tentu tidak bisa berjalan sampai seperti sekarang ini.
Dan imbalan dari yayasan kepada pemerintah yang sudah melakukan itu apa? Banyak sekali. Jadi di awal-awal dulu tuh banyak namanya adalah infak sodako yang didistribusikan kepada masyarakat. Sekarang melalui zakatnya juga didistribusikan pada masyarakat. Bahkan memperkuat Basnas yang ada di Klaten ini. Termasuk CSR ya Pak? Ya, dan barangkali itu kita penyetor zakat terbanyak di Basnas. Yang kedua, pertama adalah kantor Kementerian Agama, yang kedua adalah dari kita. Nah, di sisi itu juga banyak sekali yang sudah dilakukan oleh yayasan ini untuk membantu masyarakat. Satu, memberikan satu bantuan kesehatan lewat BPJS untuk para tokoh agama. Tokoh-tokoh agama baik dari kalangan NU maupun Muhammadiyah yang notabene dalam tanda petik mereka secara ekonomi ini masih terbatas itu dipihaki sudah agak lama itu seperti itu. Bahkan mungkin sebagian yang meninggal perlu kedepannya ini harus diupdate lagi tentang itu. Terus kedua tentang katanya bagaimana kita meningkatkan atau menekan angka kemiskinan yang ada di Klaten itu dengan CSR. Yayasan ini sudah 3 tahun menjalankan pelaksanaan CSR untuk rumah tidak layak huni itu. Jadi kalau hitungan saya, kebetulan saya ditugasi oleh yayasan untuk mengelola CSR itu selama 3 tahun itu tidak kurang dari sekitar 70 rumah tidak layak huni. RTLH ya, RTLH yang itu yang awal-awal hanya 10 juta, yang akhir itu sudah 12 juta. Hanya tahun ini kosong. Nah, ini malah kali ke depan kalau nanti peluang ekonominya menguat kembali itu bakal CSR itu sangat bermanfaat sekali. Dan merata, kita berpikirnya senantiasa yayasan ini yang jadi masyarakat itu tertarik itu apa? Senantiasa memikirkan umat Islam. Karena barangkali umat non-muslim ini juga barangkali sudah ditangani oleh ormas keagamannya masing-masing, maka prioritas adalah umat Islam. Itu aja lantas kami dorong lagi lebih dekat lagi. Umat Islam yang di bawah kendali pembinaan daripada Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Bahkan diperkecil lagi yang rumah tinggalnya itu di sekitar rumah ibadah. Kenapa? Kita tidak ingin masjidnya bagus, musolanya bagus, di sebelahnya itu ada rumah jelek sekali. Itu gambaran sebenarnya masjid tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, itu sudah kita lakukan. Mungkin hampir merata ya, mulai dari Kemalang sampai ke Jawa sana. Tapi belum menyelesaikan semuanya karena pemerintah juga terus bekerja dengan itu. Itu diantara, dan kaitannya dengan pajak. Kita adalah diantara sekian yayasan yang ada yang amal usahanya taat pajak gitu. Bahkan saking mungkin menurut penilaian daripada pajak ini sangat bagus dari waktu ke waktu. Kemarin kalau nggak salah itu mendapat penghargaan sebagai pembayar pajak yang terbaik kedua yang ada di Klaten. Ini luar biasa. Nah, semoga semuanya itu dipublikasikan, dan kami mengharap dengan cara begitu nanti pemerintah semakin kuat mensejahterakan masyarakatnya, tapi ormas keagamaan yang memiliki amal usaha juga memperkuat semuanya sehingga sinergitas ya keduanya atau beberapa pihak yang lain itu menjadi semakin baik ke depannya. Di antaranya seperti itu. Di Klaten ini kan ada ormas besar, khususnya di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Pak Kiai. Kemudian strategi atau kemudian cara atau tantangan kemudian dalam rangka menjalin kerjasama begitu ya dengan dua organisasi ormas besar ini bagaimana? Mungkin lewat sebagian CSR atau mungkin dari penyaluran zakat lewat ormas atau bagaimana Pak? Iya, jadi ternyata juga selama ini kita memang komitmennya ke situ. Jadi katanya dengan distribusi tasarruf zakat itu di samping pada person-person lembaga-lembaga tertentu, tapi lewat dua ormas besar ini. Baik yang putri mungkin di NU-nya Muslimat, yang Muhammadiyah adalah Aisyah. Di lembaga pendidikannya begitu, juga di lembaga yang lain katanya fakir miskin dan sebagainya. Terus bahkan difabel pun kita pikirkan. Bahkan yang terakhir ini sudah masuk kepada wilayah beberapa tahun ini. Masing-masing ormas tuh gara-gara ada COVID ini kan banyak memiliki mobilitas yang dalam bentuk ambulan. Muhammadiyah mungkin memiliki berpuluh-puluh, NU juga berpuluh-puluh. Muhammadiyah mungkin lebih dari 40 mungkin ambulannya, NU sudah 35. Itu ternyata juga problem perawatan, pembiayaan. Itu kita juga membantu di situ. Terus di sisi lain ini semua kegiatan yang ada di Klaten itu memang sejak awal itu didorong
bagaimana dua ormas besar ini saling menguatkan. Kenapa? Karena memang para pendiri dulu itu diantaranya yang sangat menonjol dua orang tadi. Sehingga Pak Husnun itu sebagai tokoh NU, tapi berpikir modern dan visioner. Sehingga orang sering salah paham, itu dikira yang Muhammadiyah Pak Husnun. Nah, sementara Mbah Amir Maksum ini seorang yang alim ya, memang dulu belajarnya kepada pesantren NU. Sebagai salah satu pesantren yang terkenal di Solo adalah Mambaul Ulum, itu pesantren yang lahir atas nama inisiatif para raja Solo yang komitmen Islamnya tinggi, terutama adalah ratu atau raja yang ke-10 itu. Dari situlah sering itu seakan-akan Mbah Amir itu kok pantasnya kayak jadi NU gitulah. Pak Husnun jadi Muhammadiyah. Sehingga ketika Harmoko saat itu Menteri Penerangan datang di kita itu, ini betul-betul ajib kata dia itu. Apa ya, kok bisa ya dua ormas besar ini bersatu dalam amal usaha. Lantas dia istilah Muhammadinu itu dari beliau Pak Harmoko itu, jadi Muhammadiyah NU lah. Dan sejak dulu Mbah Amir, Pak Husnun menekankan, Anda di luar silakan organisasinya apa, partainya apa, bahkan bisnisnya apa, nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk di yayasan ini harus lepas baju semua itu. Apa baju itu artinya? Identitas itu kita tinggal kalau sudah masuk yayasan itu adalah kita bersama sebagai perekat umat. Lah ini yang memang senantiasa diingatkan terus kepada kita lah. Dari situ terus perimbangan juga senantiasa kita pertimbangkan, pembinanya dari unsur Muhammadiyah berapa, dari NU berapa, pengurusnya berapa, terus di pengawas bagaimana dan seterusnya. Bahkan pengelola itu bisa dikatakan itu bisa sama-sama saling menguatkan. Kalau ada yang meninggal gimana, yang meninggal ini perlu ditambah ini, semuanya dengan pertimbangan benar. Kayak sekarang ini ketua umumnya adalah dari Muhammadiyah, meskipun bukan fungsionarisnya ya, Pak Insinyur Rafiq Mutakin anak pendiri, tapi dia jadi pengurus bukan karena anak pendiri tadi, karena memang dia juga punya kapasitas. Sekretarisnya juga anak Muhammadiyah, itu Pak Narto itu. Kenapa? Kok bisa begitu? Ya bisa, Bang. Sebelumnya itu adalah Pak Anas Yusuf dari NU. Sebelumnya lagi itu ada Pak Kasri, itu pembinanya. Begitu digantikan oleh Pak Mukhlis yang NU. Sekarang Pak Mukhlis sebagai pembina, sementara wakilnya itu ada Pak Muhtar Ansori. Jadi itu semua kalau itu dijadikan satu pola model bagaimana mengelola harmonitas antara NU Muhammadiyah dan beberapa ormas keagamaan yang lain, insya Allah itu ke depan sangat menarik. Sehingga ketika Wapres datang di Klaten, Profesor Dr. Ma'ruf Amin, ketika itu belum jadi Wapres tapi masih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, ketika meresmikan gedung Maka itu, dia juga terkaget-kaget. Kok bisa ya itu seperti itu? Bisa Kiai kalau mau. Nah, ini soalnya sekarang ini harus didengari. Bisa kalau mau gitu. Jadi kalau bilang nggak bisa itu karena nggak mau aja, itu kalau mau bisa. Nah, kalau dua ormas besar ini mau betul, banyak yang bisa dilaksanakan. Muhammadiyah dengan sekolahnya, dengan lembaga-lembaga sosial keagamannya banyak sekali, NU juga sama seperti itu. Tapi kita tidak menafikan ya, ormas-ormas keagamaan di luar NU dan Muhammadiyah itu juga sekarang semakin banyak, dan itu semua punya komitmen yang sama. Apa komitmennya itu? Nasionalisme sekaligus penguatan umat Islam. Jadi kita tidak lantas eksklusif, ini harus begini, harus tidak. Jadi, tapi besarnya itu sebagai perekat umat Islam. Ini Masya Allah luar biasa Pak Kiai. Jadi insya Allah Yayasan Jamaah Haji ini sebagai perekat umat ya, juga untuk melalui amal usaha. Terima kasih Pak Kiai. Ini salah sebagai closing statement saja. Jadi tentang materi kita, tema kita tentang Yayasan Jamaah Haji tadi sudah disampaikan tentang sejarah berdirinya, perjuangan para founding father yang Masya Allah luar biasa dengan dana ya dari kantong-kantong mereka. Ini kan Masya Allah luar biasa. Kemudian beberapa amal usaha ini kan kemudian semakin berkembang luas. Ini kan butuh sumber daya insani yang memang harus cukup kuat untuk pengelolaan ini. Baik di sumber daya insani di amal usahanya maupun di yayasannya. Sehingga kemudian seiring sejalan. Kemudian banyak sejarah yayasan-yayasan yang kemudian tidak akur dan lain sebagainya. Ini boleh jadi nanti sebagai
peringatan bagi yayasan yang lain. Ya. Kemudian ada strategi pengembangan, kemudian ada tantangan-tantangan begitu ya. Ini kemudian dirangkum dalam closing statement ini, bagaimana Pak Kiai, kemudian jalan keluar sebaiknya bagaimana, dan kemudian tanggapan masyarakat, sehingga kemudian masyarakat juga kemudian menaruh kepercayaan yang kuat sekali di rumah sakit selama ini, 3 rumah sakit, kemudian di amal usaha, kemudian keuangan dengan BPRS juga ini luar biasa, semangat masyarakat. Kemudian ini untuk pendidikan, ini kan baru awal. Ini kita berharap juga dengan kuatnya yayasan, amal usaha ini kemudian berbondong-bondong masyarakat untuk kemudian menyerahkan pendidikan anaknya. Karena pendidikan ini kan luar biasa sebagai basic, sebagai dasar, sehingga kemudian mereka pasti menginginkan yang terbaik. Dan orang Klaten kan banyak pengusaha menyekolahkan anak-anak dengan biaya yang tinggi, bahkan di luar Klaten saja siap sedia. Ini bagaimana ke depan Pak Kiai? Makasih Mas Bambang. Saudaraku umat Islam dan masyarakat Klaten dan sekitarnya, jadi yayasan ini sebenarnya memberikan edukasi ya. Edukasi untuk zamannya, di zamannya orang belum berpikir tentang pentingnya, tentang rumah sakit, pendidikan, media, bahkan juga jasa keuangan. Yayasan itu telah melakukan inisiatif-inisiatif tentang 4 hal itu. Nah, ternyata inisiatif itu dibuktikan dalam perjalanan 45 tahun itu telah melahirkan betul sebuah rumah sakit yang kokoh, kuat, dan cukup mandiri begitu. Mulai dari rumah sakit tipe D, terus menjadi tipe C, sekarang ada tipe B. Jadi kita sudah punya 3 rumah sakit, tipe A, B1 dan tipe C2. Nah, harapannya ini menjadi satu pemicu bagaimana ormas-ormas keagamaan yang lain itu juga punya perhatian, karena umat Islam ini bencar sekali jumlahnya. 93,4% itu hanya di Klaten saja, itu belum yang di sekitarnya, dan itu mayoritas adalah Muslim. Ini butuh 4 hal tadi: pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, termasuk juga kaitannya dengan ke rumah sakitan. Itu yang pertama. Tapi yang perlu digarisbawahi, ternyata niat tulus dan ikhlas itu mampu menarik kekuatan besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya membaca sejarah, mewawancarai saksi hidupnya itu, para pendiri ini betul-betul memang orang pejuang, orang yang ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas itu sudah habis biasanya, habis. Ki Ahmad Dahlan itu orang ikhlas luar biasa, melahirkan Muhammadiyah, sekarang menjadi gurita yang internasional di ekonomi, di pendidikan. Bahkan terakhir saya dengar ini BSI mau diambil uangnya 7 triliun. Ini kan juga memberi gambaran yang luar biasa. NU juga seperti itu. Nah, Klaten mengambil posisi bagaimana ya orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah itu memberikan contoh untuk dirinya dan masyarakat, bahwa sebenarnya kalau mau bersatu, bergabung, saling menguatkan, itu menjadi satu energi yang luar biasa, bisa melahirkan. Contohnya ya sudah real aja seperti yang ada di Klaten ini. Nah, strategi ke depan tentu persaingan semakin ketat ya. Karena semakin ketatnya tentu profesionalitas, objektivitas, kompetensi itu menjadi catatan-catatan, ditambah nanti kaitannya moralita. 4 hal ini harus diperhatikan ketika kita mau merekrut, apa itu tenaga di kesehatan, tenaga di pendidik dan kependidikan, tenaga di jasa keuangan, dan itu harus diimbangi tentang kapasitas itu oleh para pengelola yayasan. Sejak dari pembina, pengurus, pengawasnya, sekretariatnya, itu harus betul-betul orang yang betul memiliki kapasitas tadi. Tidak bisa lagi disamben, bahasa saya itu samben gitu. Sampai sekarang mungkin masih bisa sebagian, tetapi ke depan tidak bisa, karena itu tuntutan sebuah perubahan ke depan. Nah, pendidikan yang terakhir ini sudah melangkah dengan cara seperti itu. Seleksi yang sangat ketat, tapi diiringi dengan tawaran salari yang menarik lebih daripada salari yang diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan di luar yang ada. Itu kan satu bentuk kita tidak hanya menuntut bagaimana kualitasnya bagus, tapi kesejahteraannya tidak, kan, tidak kali mungkin. UMR ini Pak. Iya, melebih. Jadi melebihi dari UMR dan melebihi dari UMP. Jadi
Jadi lebih daripada UMR yang ada di Klaten yang 21,50 ribu itu dan 3 juta sekitarnya. Di tengah kita sudah lebih di atas semuanya itu. Harapannya mereka fokus hanya menjadi pengajar di situ dan tidak menggandeng di mana-mana. Yang terakhir yang perlu disadari bersama bahwa perbedaan itu sesuatu yang alami. Pilihan-pilihan faham keagamaan itu juga sesuatu yang memang sudah menyejarah ya. Secara sosiologi historis sudah terjadi. Tapi bagaimana itu menghadirkan sosok pribadi itu yang saling menyapa, saling menguatkan, saling memahami dan saling bisa menerima meskipun tidak harus sama. Nah, ini format 45 tahun ini terus diperkuat oleh para pembina, pengurus dan pengawas ini. Hal-hal yang penting senantiasa diperkuat dengan cara-cara seperti itu. Dan yang terakhir tentu tidak lupa ya bahwa kebesaran kemajuan itu kalau tidak dirawat terus, dilakukan inovasi sesuai tuntutan zamannya, faktanya Islam yang 700-800 tahun di Spanyol, Andalusia itu maju akhirnya juga habis. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, meskipun sekarang sangat solid, sangat kuat, bahkan sangat menjadi idaman banyak pihak, tetap saja kita tetap waspada tantangan-tantangan ke depan, karena teknologi, ilmu pengetahuan, tuntutan perubahan ini cepat sekali. Dan itu harus diantisipasi oleh kita semua yang terlibat dalam pengurus, pembina, pengawas maupun pengelola amal usaha. Saya pikir itu, Mas Bambang. Terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada beliau Bapak Kiai Haji Samsudin Asrofi sebagai narasumber di podcast Yayasan Jamaah Haji Klaten. Maka kemudian alhamdulillah ini akhir dan insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Ini jadi kegiatan rutin kita untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan di yayasan sebagai dakwah kita di masyarakat, sebagai imbal balik kita. Terima kasih. Salam berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.